selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Balai RW 03 Desa Sumbergirang, Puri Mojokerto. Jadi kelompok wanita tani Wijaya Kusuma Desa Sumbergirang, Puri Mojokerto mengadakan persiapan untuk menghadapi lomba tingkat kabupaten. Semoga acara ini akan terlaksana dan berjalan lancar serta mendapatkan poin juara dan mempertahankan juara seperti tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita ikuti acara demi acara yang akan dilaksanakan oleh kelompok wanita tani Wijaya Kusuma Desa Sumbergirang, Puri Mojokerto. Ibu-ibu semuanya, berhubung waktu sudah siang, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah, apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan persiapan lomba. Untuk yang pertama, sambutan dari Bu RW. Apa lanjut? Dari Bu RW, mohon lanjut. Untuk itu, yang kedua yaitu dari PKK Desa yang akan diwakili dari Pok Jatika. Monggo, Bu, waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran ibu-ibu anggota KBP yang baru. Ini lomba desa berseri dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Jadi penilaiannya Bu ini melalui online, melalui daring karena situasi COVID-19 ya. Makanya kita hari ini akan merencanakan kerja kita bagaimana dalam menghadapi lomba ini. Makanya satu, harus mengolah tanah terlebih dahulu. Persiapannya mengolah lahan bagaimana, terus kita akan membuat pagar. Jadi mengolah tanah sudah disediakan pupuk ya, kemarin sudah diberikan pupuk. Terus ini mulai kapan? Mari kita rencanakan. Maksudnya mengolah lahan ini, dicampur pupuk tanah ini, silakan bagian pertamanan bisa mulai kapan? Ya nanti direncanakan Bu ya. Kedua yaitu pengolahan atau pemanfaatan bahan bekas Bu. Misalnya botol aqua yang kita cat bisa kita jadikan pot. Terus penanaman macam tanaman apa saja, nanti dicatat berapa hari panennya. Terus kita kalau bisa membuat spanduk atau slogan mengajak penerapan protokol kesehatan. Sama menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan. Terus mengajak itu Bu, ada slogannya untuk hidup sehat. Contohnya buang sampah pada tempatnya. Ayo selamatkan bumi dengan menjaga kelestarian lingkungan. Kalau bisa kita membuat spanduk, ditaruh di bawah pohon apa di KRPR atau di toga-toga, itu akan menambah nilai. Dan juga kita ada program membuat biopori. Biopori itu dari
tanah nanti dilubangi 1/2 meter, ditanam paralonnya dikasih lubang. Itu nanti untuk buat kompos juga bisa. Jadi nanti saya harapkan tiap toga ada biopori. Toga RT6, RT5, harus bisa semua toga berarti. Harus ada biopori yang manfaatnya banyak Bu, untuk penyerapan air juga bisa, untuk membuat kompos juga bisa. Terus berhubung ini kan daring Bu ya, online ya, makanya kita harus membuat foto dan video untuk dokumen yang harus ada lokasi, tanggal, dan tempatnya. Terus kalau memang kita sudah misalnya dapat 6 besar, maka kita baru dikunjungi Bu. Lombanya kita pelaksanaan mulai tanggal 8 sampai 11 Mei. Itu nanti kita setor ke desa, baru disetorkan ke kabupaten. Nanti lomba itu mewakili kabupaten. Desa kita ditunjuk dari pemakaman. Makanya mohon kerjasamanya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari PKK Desa yang diwakili dari Pokja 3 yaitu saya kira saya tidak mengulangi, Ibu sudah mendengar semuanya, cuman garis besarnya bahwasanya pelaksanaan lomba dilaksanakan online. Setelah diseleksi itu baru diseleksi, kita ikut 6 besar, baru penilaian kunjungan 4. Saya kira itu tetap yang terpenting, karena ini masih kondisi COVID, kita tetap apapun yang kita laksanakan protokoler kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan itu, yang terpenting saya kira untuk tahun ini itu, apapun kegiatan kita tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu lain-lain, untuk acara lain-lain akan kita isi dari si KWT masing-masing dengan pertanyaan yang akan ditanyakan dari si masing-masing. Untuk yang pertama yaitu dari si pembibitan. Bu Marjono, monggo waktu kami aturkan. Saya dari si pembibitan mau bertanya, jenis tanaman apa saja yang akan ditanam di KRPL? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Marjono, silahkan dari seksi pemberdayaan wanita PKK. Puri Kencana menjawab. Terima kasih atas waktunya. Untuk jenis tanaman yang kita tanam di KRPL, ada tanaman sayuran, juga harus ada tanaman toga, dan juga tanaman penunjang lainnya, seperti apa itu, biar tampak indah kita tanami apa-apa. Nah itu juga mengusir selain sayuran dan toga. Terima kasih. Eko, satu pertanyaan. Pertanyaan saya dari seksi pertamanan, bagaimana cara pengolahan tanah untuk penanaman kangkung? Untuk pengolahan tanah untuk tanaman kangkung, ya seperti biasa Bu, tanah itu kita campur dengan kompos. Kalau ada sekam itu kalau bisa dibakar dulu. Nah itu abunya itu kita campur. Kalau ada yang kita kasih dolomit juga kita campur jadi satu. Setelah itu kita biarkan dulu selama 3 hari atau 4 hari, baru kita masukkan benih. Benihnya bisa kalau bagus ditanami satu persatu. Maksud saya tidak disebar gitu. Itu aja sudah. Untuk selanjutnya pertanyaan berikut yaitu dari seksi peternakan. Monggo, Bunda.
Nani dari seksi peternakan mau bertanya Bu. Di KPR Puri Kencana kita mau yang kita ternak apa saja Bu? Untuk peternakan Nggih. KRPL kita berternak ayam kampung saja Bu. Itu akan lebih mudah untuk kita, juga untuk berkembangnya juga enak, nggak rumit gitu loh Bu. Sama makanannya juga nggak begitu rumit juga. Kita bisa ambilkan dari sisa-sisa dari sayur-sayuran, dari pokoknya sisa-sisa dari KRPL yang kita tanam itu tidak terbuang. Nanti kita salurkan buat untuk makanan ayam itu. Sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu satu pertanyaan dari seksi pemasaran. Belum pemasaran, ini dari perikanan. Untuk itu monggo Bu Masudi. Oke, saya mau menanyakan ini dari seksi perikanan. Mau menanyakan sebaiknya kapan kita memulai untuk penambahan benih di kolam, serta bagaimana nanti kita cara pemberian makanan bibit lele yang akan kita tebar itu. Terima kasih. Oke. Untuk penebaran bibit ini ya sementara ini KRPL kita itu kolamnya itu kita isi dengan bibit lele ya Bu. Penebarannya bulan Maret ini sudah harus kita sebar. Itu benihnya itu mulai dari ukuran berapa ya? Ya paling kecil itu loh Bu. Ya kita ambil benih yang paling kecil. Nanti untuk makannya kita pakai kalau masih kecil kita pakai pur. Kita beli pur itu. Terus kalau sudah besar bisa kita sadur dengan sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran juga dari KRPL nantinya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu dari seksi pemasaran. Monggo Bedi. Dari si pemasaran, bagaimana cara pemasaran hasil panen KWT? Sudah, terima kasih. Untuk pemasarannya hasil KRPL sebaiknya kita tawarkan ke anggota dulu Bu, anggota KWT dan juga di lingkungan sekitar kita. Maksud saya sekitar kita itu sekitar perumahan ini dulu yang membutuhkan. Kalau memang nanti hasilnya sudah banyak, sudah melebihi, sudah di sini sudah tercukupi, kita bisa kembangkan keluar. Entah nanti kita tawarkan ke pasar atau ke mana lah, ke supermarket gitu. Untuk sementara ya kita cukupi lingkungan kita dulu. Sudah. Terima kasih. Saya menambahi untuk pemasaran itu mungkin dari hasil KRPL itu sebelum ke supermarket untuk pengalaman sudah mengatasi di satu RW ini sudah mengatasi ya Bu. Maksudnya laku untuk satu RW ini bisa ya? Apa maksudnya? Hasilnya itu. Ya. Hasil dari Bisa habis terjual gitu. nah, habis terjual gitu loh. Ya, nanti kalau memang hasilnya membludak Ya, ibaratnya ya. sudah terpenuhi, kita bisa kembangkan keluar. Untuk bahan-bahan dari sayuran saja kan di sini. Kalau sayuran bisa, kalau toganya kita bisa olah-olah, kita minta juga. Saya kira pertanyaan demi pertanyaan dari seksi masing-masing sudah terlaksana. Mudah-mudahan dari pertanyaan ibu-ibu dan mendengar jawaban dari seksi pemberdayaan wanita PKK Puri Kencana bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu monggo dari Bu RW yang diwakili dari seksi pemberdayaan wanita apabila minta dukungan atau doa atau support dari ketua PKK desa. Monggo Bu Det, waktu kami aturkan. Terima kasih. Sebelumnya juga terima kasih RW 03 sudah dipercaya untuk mengikuti lomba ini. Untuk mengikuti lomba ini tidak hanya
dukungan itu dari warga. Kita juga minta dukungan dari Bapak Kepala Desa. Kami juga minta dukungan dari Bapak Camat juga. Dan juga kita juga minta dukungan bimbingan dari mungkin ada penyuluh-penyuluh kecamatan atau yang menguasai masalah tanaman atau masalah perikanan yang bisa membantu kami anggota, maksudnya dari di KWT ini, agar pekerjaan kami bisa lancar dan bisa membuahkan hasil yang maksimal dan juga bisa sesuai dengan yang kita harapkan juga. Terima kasih. Mohon dukungannya Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Ibu Penggerak PKK. Terima kasih. Mohon dukungannya. Ini ya. Ini juga saya menambahkan dari Pak Kepala Desa atau Pak Lurah kemarin memberi dukungan, menambahkan apa-apa. Saya juga menambahkan kemarin mempunyai dukungan, kemarin lusa saya dengan Bu Budi sandang ke rumah diberi dana sebesar, ini terus terang aja Bu ya, biar jumlah besar dananya 5.500.000 dipotong pajak. Potong pajak 10%. Jadi jumlahnya 4.950.000. Nah, 4.950.000. Kemudian uang tersebut terus terang aja ini untuk dana yang kemarin usaha yang sempat tersendat per 2020 kemarin toga kita kan sudah berdiri. Nah, kemudian sempat Demikian rapat sosialisasi pertama pelaksanaan lomba KWT Wijaya Kusuma yang mewakili Desa Sumbergirang, Puri Mojokerto. Semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan kesuksesan dan mampu mempertahankan gelar juara seperti tahun yang lalu. Terima kasih atas pelaksanaannya. Selamat berlomba. Kita akan mengunjungi seperti apa lahan yang sudah disiapkan sama ibu-ibu KWT Wijaya Kusuma. Ini adalah lahan yang akan disiapkan dalam menghadapi lomba tingkat kabupaten, di mana ada lahan yang sudah dipetak-petak yang siap untuk diolah selanjutnya. Terlihat di tengah ada kolam ikan, sebelah kiri ada kandang ayam.
datang di Taman Toga RT 05. Jadi lahan-lahan yang sudah disiapkan untuk mengikuti lomba. Jadi lomba akan berjalan selama beberapa pekan. Nanti kita akan menyiapkan apa yang akan kita sajikan. Ya, ini adalah kelompok wanita tani dari RT 05.